sebagai tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda. Jadi, definisi dari gaya adalah segala jenis tarikan dan dorongan yang terjadi pada benda. Adanya gaya akan menyebabkan tiga hal. Yang pertama, perubahan arah benda. Yang kedua, perubahan bentuk benda. Dan yang ketiga, perubahan posisi benda. Sehingga dapat dikatakan bahwa gaya yang menyebabkan gerak pada benda. Satuan gaya dikenal dengan nama Newton, dilambangkan dengan N, setara dengan kilogram meter per second kuadrat. Selanjutnya, gaya sendiri memiliki dua jenis. Pertama, ada yang namanya gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang muncul dengan kontak langsung pada benda. Artinya, gaya akan muncul jika berkontak langsung atau menyentuh langsung benda. Contoh gaya sentuh adalah gaya tarik, gaya dorong, dan gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang dapat muncul tanpa adanya kontak langsung pada benda. Gaya seperti ini contohnya adalah gaya gravitasi dan gaya magnet yang dapat menarik benda tanpa harus menyentuhnya. Oke, sebenarnya bagaimana konsep gaya itu muncul? Kita kembali ke cerita tentang penemu gaya, yaitu Newton. Jadi, konsep tentang gaya dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton yang berkebangsaan Inggris. Konsep ini muncul ketika Isaac Newton sedang membaca buku di bawah sebuah pohon apel. Kemudian, tiba-tiba sebuah apel jatuh mengenai kepalanya. Hal ini memunculkan ide tentang konsep gaya yang kita kenal sekarang dengan nama gaya gravitasi. Newton berpikiran bahwa benda dapat bergerak karena ada sesuatu yang menariknya. Dari konsep gravitasi ini, muncullah hukum gaya yang dikenal sebagai hukum Newton. Inilah yang akan kita bahas mengenai hukum Newton. Hukum Newton ada 3, yang masing-masing memiliki konsep yang serupa namun berbeda. Oke, kita mulai dari hukum Newton. Hukum 1 Newton. Sebuah batu ditarik dengan 3 gaya seperti gambar di atas ini. Berapakah resultan gayanya? Jadi, kita cari dulu yang diketahui apa aja. Di sini ada gaya yang bekerja pada benda ini. Misalkan kita beri nama yang sebelah kiri ini F1, sebelah kanan F2 dan F3. Maka bagaimana jumlah resultan gaya yang bekerja? Oke. Resultan gaya itu sama dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda ini. Jadi sigma F sama dengan F2 plus F3 dikurangi F1. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat dulu. Di sini ada gaya yang bekerja ke arah kanan dan ke kiri. Arahnya berlawanan ya. Karena arah yang berlawanan itu, maka gayanya kanan dikurangi gaya yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan itu adalah F2 dan F3, sebelah kiri adalah F1. Sehingga dapat dicari jumlah gayanya sama dengan F2 itu 26, F3 14 dikurangi F1-nya 40. 26 tambah 14, 40 dikurangi 40 Newton sama dengan 0 Newton. Nah, karena sigma F sama dengan 0, maka batu tidak akan bergerak karena sesuai dengan hukum kelembaman, yaitu benda akan tetap diam apabila tidak dikenai resultan gaya. Oke, lanjut ke contoh soal hukum 2 Newton. Nah, benda bermassa 1 kilo bergerak dengan percepatan konstan sebesar 5 meter per second kuadrat. Berapa besar gaya yang menggerakkan benda tersebut? Oke, yang diketahui apa aja? Massa ya, tadi massa sama dengan 1 kilogram. Kemudian percepatan simbolnya apa? A sama dengan 5 meter per second persegi. Yang ditanyakan apa di sini? Gaya ya, gaya itu simbolnya F sama dengan titik-titik. Jawab. Kita tahu sesuai dengan hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A. Langsung saja kita masukkan sigma F atau jumlah gayanya sama dengan masanya berapa? 1 kilo dikalikan percepatannya 5 meter per second persegi. Jadi gayanya sama dengan 5 Newton. Untuk soal yang contoh soal ketiga yaitu hukum 3 Newton. Nah, di sini sebuah mobil bertabrakan dengan sebuah truk bermuatan penuh. Kendaraan manakah yang memperoleh percepatan lebih besar? Nah, pembahasannya ketika mobil menabrak truk, berarti yang gaya aksinya apa? Mobil ya, jadi mobil itu mengerjakan gaya pada truk. Terus, truk memberikan reaksi dengan mengerjakan gaya pada mobil.